Mari belajar matematika. Belajar lebih mudah dengan materi menentukan EPB dan KPK dengan 3 cara mudah bersama Tati Mulyati. Sambungan dari yang kemarin ya, sekarang bagian kedua. Yaitu dengan cara memakai pohon faktor. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, share dan komen ya bila bermanfaat. Menentukan EPB dan KPK dengan pohon faktor. 1. Menentukan EPB dengan pohon faktor. Contoh, 1. Menentukan EPB dari 24 dan 30 dengan cara pohon faktor. Jawab, 24 adalah bilangan genap karena di belakangnya angka 4. Nah, bilangan genap berarti bisa dibagi oleh bilangan prima angka 2. Nah, 24 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 12 juga adalah bilangan genap. Masih bisa dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 bilangan genap juga berarti dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi untuk membagi bilangan itu, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Kalau tidak bisa baru ke berikutnya, bilangan prima yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang angka 3 atau 5 atau 7. Nah, sekarang bilangan 30. 30 juga bilangan genap yang bisa dibagi 2. Dan 30 itu bisa dibagi 2 hasilnya 15. Nah, 15 adalah bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil ya, tidak bisa dibagi 2 tapi bisa dibagi 3 karena 1 tambah 5 itu sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan bisa ya 2. Nah, sekarang berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 24, kita tahu 24 itu ada 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, karena 2-nya ada 3 kali, berarti cara penulisannya yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, untuk yang 30, faktor primanya yaitu 2 kali 3 kali 5. Nah, faktorisasi prima dari 30 itu 2, berarti 2 dikali 3 dikali 5. Kita sengaja ditulisnya disejajarkan dengan angka-angka yang sama ya. 2 dengan 2, 3 sama 3, dan 5. Nah, dari sini kita kelihatan faktorisasi prima dari 24 sama 30 itu, yang angka 2-nya ada 2 pangkat 3 sama 2. Kalau yang 3-nya ada 3 sama 3. Dan yang di bilangan 30 ada 5. Nah, untuk menentukan EPB-nya, kita ambil yang faktornya sama, yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 3 sama 2 kita ambil yang 2-nya. Kalau yang 3 karena kebetulan sama, kita ambil yang angka 3 salah satu. Kalau yang 5 tidak diambil ya. Jadi 6 hasilnya, 2 kali 3 sama 6. Nah, sekarang berdua tentukan EPB dan KPK dari 28, 35, dan 42 dengan cara pohon faktor. Jawab, 28 adalah bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2. Nah, kalau 28 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. Berarti 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, 14 juga merupakan bilangan genap. Bisa dibagi 2. Sama dengan 7. Nah, jadi dibagi dulu dengan angka yang paling kecil dulu ya. Baru kalau tidak bisa diambil bilangan prima yang berikutnya. Nah, sekarang 35. 35 adalah bilangan ganjil. Biasanya kalau yang di belakangnya angka 5 atau 0 itu bisa dibagi 5. Makanya 35 kita langsung dibagi 5 ya. Sama dengan 7. Nah, sekarang 42. Nah, 42 itu adalah merupakan bilangan genap.
Berarti bisa dibagi dengan bilangan prima yang genap berarti yang 2 ya. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, 21 adalah perkalian dari 3 dikali 7. Karena bilangan 21 itu bilangan ganjil, berarti 2 tambah 1, 3. Berarti dibagi 3 bisa dapat 1. Nah, jadi faktorisasi prima dari 28, 35, dan 42 adalah untuk 28 yaitu 2 kali 2 kali 7. Nah, karena 2-nya 2 kali, berarti ditulisnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, untuk 35 kita faktorisasinya itu 5 kali 7. Berarti kita letakkan angka 5, kita atur sebaik mungkin agar setiap angkanya kita sejajarkan ya. Maka kita faktorisasi dari 35 itu 5 kali 7, kita sejajarkan 7-nya dengan 7 yang dari angka 28. Berarti agak menjorok ya agak ke sana. Nah, sekarang 42 faktorisasi primanya itu 2 kali 3 kali 7. Nah, kebetulan 2-nya itu berarti sejajarkan dengan angka 2 dikali 3, berarti tempat yang lain dikali 7. Nah, 7 kita sejajarkan lagi dengan angka 7 yang dari faktor 28 sama 35. Nah, untuk menentukan KPK dan EPB-nya, kalau bilangan dari 3 bilangan ini, kita kelompokkan apakah dari ketiga bilangan ini ada yang sama atau tidak. Nah, kebetulan yang faktornya angka 2 hanya ada di bilangan angka 2, angka 28 sama 42. Kalau 3 hanya di 42, 5 di 35, 7 ada di 3-3-nya. Maka untuk menentukan EPB-nya, ya dia harus yang ada 3-3-nya, yaitu angka 7. Nah, karena angka 7 itu ada sama semua, kita ambil salah satu. Nah, untuk menentukan KPK-nya, karena 2 ada 2, yaitu 2 pangkat 2 sama 2, kita ambil yang pangkatnya paling banyak, yaitu 2 pangkat 2. Nah, 3 sama 5 karena nggak ada temennya, kita ambil semua. Nah, 7, dari ketiga-tiganya karena sama, kita ambil salah satu. Berarti KPK-nya yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Kalau 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kali 3, kali 5, kali 7. Hasilnya yaitu 420. Nah, sekarang yang contoh kedua. Menentukan KPK dengan cara pohon faktor. Ya, contoh yaitu tentukan KPK dari 24 dan 30 dengan cara pohon faktor. Jawab. 24 kita tahu yang di depan sudah kita bahas. Bagaimana cara pemaktorannya? Yaitu 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 lagi sama dengan 6. 6 kita bagi 2 lagi sama dengan 3. Terus yang 30 juga sama seperti yang di depan. 30 bisa dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya 3 kali berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalau 30 berarti 2 kali 3 kali 5.
Kita sejajarkan ya angka 2 dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3, dan angka 5. Kelompokkan. Nah, untuk menentukan KPK biasanya dari faktor yang sama, faktor prima yang sama, itu 24, 2 pangkat 3, kalau 30 sama 2, berarti ambil pangkat yang paling banyak, yaitu 2 pangkat 3. Nah, kalau yang 3 karena kebetulan sama, dua-duanya kita ambil salah satu. Nah, kalau yang 5 nggak ada temannya kita ambil ya, kalau untuk khusus untuk KPK. Tapi kalau untuk KPB tidak diambil. Nah, jadi KPK dari 24 sama 30 yaitu 2 pangkat 3 yang diambil dari angka 2 pangkat 3 sama dan 2, dan yang kita ambil salah satu dan 5, berarti KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 kali 5 kali 1. 2 pangkat 3 itu kita tahu sama dengan 8 kali 3, 8 kali 3 24, dikali 5 sama dengan 120. Yang kemudian tentukan EPB dan KPK dari 10, 20, dan 30 dengan cara pound faktor. Jawab, 10 adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 20 juga bilangan genap, berarti bisa dibagi oleh bilangan prima 2. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, 10 dibagi 2 lagi karena genap, berarti sama dengan 5. Tiga puluh, 30 bilangan genap juga bisa dibagi 2. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 bilangan ganjil. Kita lihat di belakangnya angka 5, berarti bisa dibagi 5, bisa juga dibagi 3 karena 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 dibagi 3 2. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 10 sama dengan 2 kali 5. Nah, kalau 20 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, karena 2-nya ada 2, berarti 20 itu faktorisasi primanya yaitu 20 pangkat 2 dikali 5. Nah, 30 faktorisasi primanya itu 2 kali 3 kali 5. Nah, karena di sini ada 3, kita ini ya, urutkan setiap angka diletakkan sesuai ini letaknya ya, biar gampang untuk mengelompokkan. Nah, jadi EPB dan KPK dari 10, 20, dan 30 itu EPB-nya karena yang sama dari ketiga faktor bilangan itu adalah angka 2 dan angka 5, yang diambil untuk EPB yaitu angka yang pangkat yang paling rendah antara 2 pangkat 2 sama 2 itu adalah yang 2. Nah, kalau yang 5 kebetulan ketiga-tiganya sama, berarti kita ambil salah satu. Berarti EPB dari 10, 20, dan 30 itu 2 kali 5. Nah, untuk KPK-nya, kebalikan dari EPB. Kalau yang sama semua faktornya, berarti diambil pangkat yang paling banyak atau paling tinggi. Nah, untuk yang tidak ada temannya, seperti angka 3 ini, kita ambil ya untuk khusus untuk KPK. Nah, untuk yang sama, yang 5, karena semuanya sama, kita ambil salah satu juga. Nah, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kita tahu 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60.
Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Thanks for watching. Bersambung ke bagian 3.